Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Satrijo dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembayaran. Apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lainnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of change atau intermediary dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir atau settlement. Sistem pembayaran yaitu sistem yang digunakan untuk memindahkan dana dari suatu pihak ke pihak yang lainnya. Sistem pembayaran berhubungan dengan proses pembayaran seperti jasa, barang, tagihan, dan masih banyak lainnya. Sistem pembayaran memiliki 2 metode. Yang pertama ada metode pembayaran tunai, yang kedua ada metode pembayaran non-tunai. Metode pembayaran tunai, proses pembayaran yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya secara langsung. Metode ini merupakan metode konvensional yang sering kita lakukan, di mana saling bertatap muka dan menyerahkan uang. Metode pembayaran non-tunai, mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Contohnya antara lain kartu kredit, kartu debit, cek, hingga yang paling mutakhir adalah uang elektronik atau e-money. Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, ada regulator. BI membuat peraturan-peraturan untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran. Misal, Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang transfer dana. Yang kedua, ada perizinan. BI memberikan izin kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran, seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana. Alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK dan uang elektronik atau e-money. Yang ketiga, ada pengawasan. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang keempat, ada operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS, dan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Yang kelima, ada fasilitator. Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh BI. Yang pertama, BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika, bersifat real time. Untuk transaksi bernilai besar, yaitu transaksi 100 juta ke atas dan bersifat segera atau urgent. Yang kedua, BISSS, Bank Indonesia Security Statement System. Penghubungan sistem transaksi Bank Indonesia dengan sistem penatausahaan surat berharga meliputi pelaksanaan operasi pasar terbuka atau OPT. Pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada bank, pelaksanaan transaksi surat berharga negara atau SBN untuk dan atas nama pemerintah. Yang ketiga, SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia adalah sistem transfer dana elektronik
meliputi rekening debit dan rekening kredit, yang penyelesaian tiap transaksinya dilakukan secara normal atau nasional. Untuk transaksi bernilai kecil, yaitu transaksi di bawah 100 juta. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.